Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Beberapa hari berlalu, Xiaoyan menghabiskan hampir setiap hari di samping Kuali. Meskipun hari-hari ini sangat melelahkan, cincin penyimpanan yang penuh dengan obat penyembuh membuatnya merasa puas saat dia beristirahat. Tentu saja, hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa setelah hampir 5 hari alkimia terus-menerus, Doki dalam tubuh Xiaoyan tanpa sadar menjadi jauh lebih kuat. Dilihat dari kemajuannya saat ini, dia hampir mencapai level 1 Star Doze. Dengan dua kabar baik ini, Xiaoyan berhasil mengertakkan gigi dan selamat dari cobaan itu. Saat Xiaoyan bersembunyi di dalam gua untuk dengan susah payah memperbaiki obat, situasi di kota Wutan terus terurai. Suasana antara klan Xiao dan Jia Lai menjadi semakin tegang. Hanya 2 hari yang lalu klan Jia Lai mengambil kesempatan untuk memunculkan berbagai aturan pasar yang disukai para pedagang, menyebabkan sebagian besar pedagang yang semula hanya mengamati dari pinggir lapangan untuk mulai pindah ke pasar klan Jia Lai. Dihadapkan dengan tindakan yang jelas ditujukan untuk mengguncang dasar klan Xiao, semua anggota tingkat tinggi klan Xiao menjadi dirasuki oleh amukan kekerasan yang mengancam akan berkembang menjadi niat membunuh. Sialan, aku tidak tahan lagi, hanya dalam 5 hari, Xiao klan kita telah kehilangan setidaknya 50% hingga 60% dari keuntungannya. Jika ini terus berlanjut, semua pasar kami akan bangkrut. Di dalam ruang rapat klan, tetua ketiga berseru dengan marah, kilatan tidak menyenangkan di wajahnya. Semua anggota klan dengan posisi yang lebih tinggi duduk di dalam aula besar, kemarahan di hati mereka diekspresikan oleh kulit mereka yang suram. Ini benar-benar tidak bisa berlarut-larut lagi, penatua pertama perlahan-lahan melontarkan setiap kata, melanjutkan, dia berkata, meskipun Master Guni dari rumah lelang primer telah membantu kami dengan membuat lebih dari 100 botol obat penyembuh, jumlah ini terlalu banyak, sedikit, itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan jumlah yang sangat besar dari klan Jia Lai. Meskipun kami mungkin dapat mempertahankan kebuntuan dengan klan Jia Lai dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, karena obat penyembuh itu habis, kami akan sekali lagi sampai pada situasi canggung sebelumnya. Petik 2. Tetua pertama menghela nafas sebelum mengeluarkan tawa pahit dan berkata, meskipun jika Guni bersedia untuk mendukung kami sepenuhnya, berdasarkan kuantitas, kami pasti akan dapat menyeretnya keluar dengan alkemis tingkat pertama dari klan Jia Lai. Namun, dia berasal dari Premier Auction House, mereka jarang melibatkan diri dalam bentrokan klan. Untuk membantu sejauh itu sudah sangat tidak terduga. Petik 2. Duduk di kursi pemimpin, Xiao Zhan mengangguk, ekspresi suram di wajahnya. Meskipun kualitas obat penyembuhan yang dijual oleh klan Jia Lai rendah, jumlahnya sangat banyak dan harganya murah. Ini sesuai dengan preferensi tentara bayaran, yang sering terjebak dalam situasi berdarah. Jika kita juga bisa mendapatkan alkemis tingkat pertama, kita akan bisa melawan mereka. Di aula besar seseorang meratap. Mendengar ini, Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya ada sedikit alkemis di kota Wutan, merayu salah satu dari orang sombong itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kali ini, klan Jia Lai telah memenangkan lotre dan benar-benar menerima bantuan seorang alkemis. Di sudut aula, Xiao Yu, Xiao Ning dan anggota generasi muda klan lainnya juga hadir. Saat mereka menatap ekspresi suram pada orang tua mereka tidak berani menyela sembarangan dan mereka menahan atmosfer mencekik dalam keheningan. Kakak, apakah alkemis tingkat pertama itu benar-benar kuat? Bagaimana dia bisa memaksa klan Xiao kita ke dalam situasi ini? Agak tidak bisa mentolerir suasana yang menindas, Xiao Ning diam-diam bertanya pada Xiao Yu yang duduk di sampingnya. Xiao Yu dengan lembut menghela nafas, mengeluarkan tawa pahit, dia menjawab dengan lembut, memang, alkemis adalah profesi yang sangat unik, kekuatan seorang alkemis tingkat pertama adalah yang terbaik di tingkat doze dan dalam pertempuran langsung salah satu tetua di klan bisa dengan mudah membunuhnya.
Namun teror sebenarnya dari seorang alkemis bukanlah dalam pertempuran langsung melainkan bahwa mereka mampu menciptakan ramuan yang membuat orang gila. Dengan ramuan ini, mereka memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk mengumpulkan pendukung. Banyak praktisi yang kuat bersedia untuk melayani di bawah seorang alkemis demi mendapatkan ramuan ini. Petik 2. Di benua Doki, banyak orang membandingkan alkemis dengan sarang tawon beracun. Setelah didorong, seorang alkemis akan segera mengumpulkan petarung yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi begitu banyak petarung, bahkan jika mereka tidak bisa membunuhmu, mereka masih bisa melelahkanmu sampai mati. Petik 2. Saat Xiao Ning membayangkan pemandangan dikelilingi oleh para pejuang, dia gemetar saat ekspresi iri menyebar di wajahnya. Jangan berkhayal. Kamu harus tahu tentang persyaratan keras untuk menjadi seorang alkemis. Kemungkinannya bahkan lebih kecil dari pai daging yang jatuh dari surga. Memutar matanya ke arah Xiao Ning, Xiao Yu tanpa ampun memercikkan air dingin ke arahnya. Diatur oleh kata-kata Xiao Yu, Xiao Ning dengan putus asa mengerutkan bibirnya saat dia berkata, "Aku takut seluruh Xiao klan kita tidak memiliki kekayaan untuk datang dengan seorang alkemis." Meskipun Xiao Yu mengangguk setuju dengan kata-kata ini, dalam benaknya seorang pemuda berpakaian pakaian hitam tiba-tiba muncul. Melihat dari dekat fitur pemuda, sepertinya Xiao Yan. Dengan kejam membuang pikiran itu, Xiao Yu berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya, bagaimana mungkin aku bisa memikirkan bajingan kecil itu? Jika seseorang dengan kepribadian seperti itu mampu menjadi alkemis, semua alkemis di dunia ini tidak akan berharga. Petik 2. Setelah mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya, Xiao Yu mengarahkan pandangannya ke sudut dekat jendela. Di sana, seorang gadis muda berpakaian hijau diam-diam menggenggam sebuah buku tebal dan sederhana, sesekali menggerakkan jarinya untuk membalik halaman saat matanya mengamati isinya dari buku tersebut. Penampilan yang tenang dan elegan ini menarik perhatian banyak rekannya. Gadis yang baik, mengapa dia harus menyukai bajingan kecil itu? Xiao Yu dengan enggan menggelengkan kepalanya saat dia sekali lagi mempertahankan kesunyiannya. Dengan tenang duduk di samping jendela, meski perhatiannya tertuju pada buku, Sun Er bisa merasakan suasana menyedihkan di aula. Alis tipisnya sedikit menyatu. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia juga tinggal di Xiao Clan selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, bahkan jika bukan karena Xiao Yan, dia tidak akan pernah membiarkan klan Xiao dipukuli oleh klan Jia Lai begitu buruk. Kuharap bajingan itu tidak berlebihan. Sun Er menghela nafas dalam hatinya saat dia sekali lagi kembali ke bukunya. Tanpa Xiao Yan di sisinya, dia praktis tidak punya alasan untuk berbicara. Saat rencana terus didiskusikan di dalam aula, seorang penjaga klan buru-buru masuk dan melaporkan dengan nada hormat, "Pemimpin klan, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam di luar." Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah kolaborasi untuk didiskusikan dengan pemimpin klan. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Xiao Zhan dan tetua lainnya sedikit terkejut. Saling bertukar pandang, ekspresi mereka yang dulu suram tiba-tiba melonjak dengan ekstasi. Beberapa dari mereka secara bersamaan berdiri bersama dan segera memerintahkan, "Cepat undang dia masuk." Melihat ekspresi Xiao Zhan dan ketiga tetua, semua orang di aula agak kagum, segera bertukar pandang satu sama lain. Tidak perlu mengundang saya masuk. Pemimpin klan Xiao, bagaimana kabarmu? Orang tua ini datang tanpa diundang. Tawa jelas Xiao Lao bergema dari luar pintu tepat saat suara perintah Xiao Zhan memudar. Bersamaan dengan tawa, sesosok yang diselimuti oleh mantel hitam besar tanpa tergesa-gesa berjalan ke aula di bawah tatapan orang banyak. Pada saat orang yang mengenakan gaun hitam melangkah melalui pintu, Sun Er, yang selama ini tenggelam dalam bukunya, tiba-tiba mengangkat alisnya. Perlahan-lahan mengangkat wajah kecilnya. Mata air musim gugurnya dengan waspada menatap pada orang berjubah hitam yang baru saja masuk. Menatap pria berjubah hitam yang baru saja masuk, Xiao Zhan dan tiga tetua segera menyambutnya, maju dengan langkah cepat.
Xiao Zhan menunjukkan senyum hormat dan berkata, tamu yang paling terhormat, maafkan aku karena aku agak sibuk dengan masalah klan dan tidak bisa keluar untuk menyambutmu Xiao Zhan, maafkan aku. Petik 2. Haha, tidak perlu terlalu formal. Di bawah mantel hitam, suara tua terdengar. Xiao Zhan dengan penuh semangat mengangguk dan memberikan pandangan penuh arti kepada ketiga tetua itu, mengisyaratkan mereka untuk segera membuka jalan dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk, tamu yang paling terhormat. Pria berjubah hitam itu mengangguk dan tanpa terlihat terlalu formal, langsung berjalan ke atas dan duduk di kursi di samping kepala meja. Melihat betapa hormat Xiao Zhan memperlakukan pria berjubah hitam itu, para pemuda klan tidak bisa membantu tetapi berbisik di antara mereka sendiri. Banyak sekali pandangan ingin tahu yang tak henti-hentinya menyapu pria berjubah hitam itu, tetapi setelah mendengar tetua itu mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis, mata mereka tiba-tiba menjadi dipenuhi dengan semangat dan penuh dengan pemujaan. Tidak peduli di mana, alkemis adalah orang yang memiliki profesi paling dihormati di mata orang lain. Saudari, orang ini, bukankah dia alkemis misterius yang kita lihat selama pelelangan kemarin? Kedua mata Xiao Ning tertuju pada pria yang mengenakan jubah hitam saat dia menarik lengan baju Xiao Yu, dengan penuh semangat bertanya padanya. Ya, Xiao Yu perlahan mengangguk, matanya yang indah masih menatap siluet yang ditutupi oleh mantel hitam ini, saat wajah cantiknya menunjukkan sedikit ekspresi kejutan yang menyenangkan. Saya tidak berpikir bahwa tuan yang terhormat ini benar-benar akan datang ke klan Xiao kita. Sepertinya apa yang dia katakan terakhir kali tentang bekerja sama dengan kami bukan hanya basa-basi. Jika kami benar-benar mendapatkan bantuannya, klan Xiao seharusnya dapat melewati kesulitan ini dengan mudah. Petik 2. Mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya, Sun Er mengerutkan alisnya dan menatap tajam ke arah pria gempal berjubah hitam itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa gerak tubuh pria itu, ucapannya dan sikapnya tidak begitu harmonis. Setelah merajut alisnya sambil merenung untuk waktu yang lama, Sun Er hanya bisa melepaskan ide ini tanpa daya. Haha, tuan, apa yang membawamu kemari? Secara pribadi menyiapkan secangkir teh, Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Saya sedang lewat di lingkungan sekitar, jadi saya pikir saya akan datang untuk mengunjungi klan bangsawan Anda. Saya membawa beberapa foundation elixir yang seharusnya dapat membina sejumlah besar pemuda dari sisi Anda. Di bawah gaun hitam ini, suara sesepuh cukup gembira. Mendengarnya, Xiao Zhan buru-buru melihat sekeliling tapi tidak melihat jejak Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Xiao Clan. Xiao Zhan tidak berpikir bahwa klannya sendiri memiliki sesuatu yang menarik bagi alkemis tingkat 2 dan mendengar kata-kata sang alkemis, bahwa dia akan bekerja sama dengan klan Xiao. Xiao Zhan menyimpulkan bahwa alasan bantuan alkemis itu seharusnya karena Xiao Yan. Dengan kesempatan seperti itu, Xiao Zhan akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan itu. Melihat persetujuan Xiao Zhan, pria berjubah hitam itu mengangguk dan telapak tangan putih muncul dari jubahnya. Di jarinya ada cincin berwarna merah dan dengan jentikan, itu langsung berkedip dalam cahaya merah. Menatap telapak tangannya, seputih telapak tangan seorang pemuda, Xiao Zhan terkejut. Telapak tangannya memberinya perasaan akrab. Tetapi Xiao Zhan tidak punya waktu untuk merenungkan tentang penyebab sensasi deja vu-nya. Segera, setumpuk botol giok muncul di atas meja. Meja besar itu, dalam sekejap mata, seluruhnya tertutup botol giok kecil, tidak ada satu tempat pun yang kosong. Menatap botol giok yang muncul dari udara tipis di dalam aula besar ini, kecuali dari wanita berpakaian hijau yang ada di dekat jendela, semua anggota klan lainnya, tanpa sedikit pun kecuali, dikejutkan oleh pil yang sangat banyak ini sampai-sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Ini 1283 botol obat penyembuh, bubuk pembeku darah. Ini bukan obat penyembuhan terbaik dalam hal kualitas tetapi dibandingkan dengan bedak musim semi kembali dari klan Jialai, efeknya jauh lebih luar biasa. Menyaksikan orang-orang yang tertegun di aula,
orang berjubah hitam itu dengan sembarangan memperkenalkan merchandise-nya. Xiao Zhan, terkejut dengan mulut terbuka lebar, menarik napas dalam-dalam dari udara sedingin es di sekitarnya. Ini benar-benar bisnis besar. Di aula yang sunyi, kerumunan tatapan panas membara dengan tak tergoyahkan menatap botol giok kecil di atas meja yang berjumlah lebih dari 1000. Hampir tidak ada yang pernah melihat secara pribadi ramuan dalam jumlah besar. Lidah merah mudanya menjilat bibir merahnya tanpa sadar. Xiao Yu sama-sama linglung saat melihat begitu banyak ramuan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan dirinya dari kebingungan dan dengan kilauan di matanya, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat orang berjubah hitam itu. Gadis berpakaian hijau yang duduk di dekat jendela melirik ke arah meja yang penuh dengan botol giok kecil dengan ekspresi heran berkedip di dalam mata air musim gugur yang indah itu. Penglihatannya sekali lagi menyapu orang berjubah hitam itu. Tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia terus melihat ke buku sederhana di tangannya. Dalam keheningan mutlak di aula, orang berjubah hitam itu terbatuk pelan, membawa orang di sebelahnya, Xiao Zhan, kembali ke dunia nyata. Xiao Zhan tersipu saat dia tertawa malu. Saat dia melihat ke alkemis berjubah hitam, rasa hormat dalam tatapannya telah mencapai tingkat lain. Tidak setiap alkemis bisa dengan mudah mengeluarkan lebih dari 1000 botol obat penyembuhan sekaligus. Tuan, Anda harus tahu tentang situasi Xiao Clan saat ini. Kami membutuhkan obat penyembuhan untuk menarik kembali popularitas kami yang hilang. Kepada klan Xiao, tindakanmu tidak diragukan lagi memberikan bantuan saat kami sangat membutuhkannya. Xiao Zhan berseru penuh terima kasih. Sedikit bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Zhan ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara lagi, bagaimana kalau ini, klan Xiao kita akan mengambil tanggung jawab menjual obat penyembuh ini. Untuk penghasilan Pak 90%, sisanya 10% untuk kami. Meskipun saya merasa kurang ajar melakukannya, bagaimanapun juga, kami masih membutuhkan sejumlah uang untuk membereskan segala sesuatunya. Pak, apa pendapatmu tentang itu? Petik 2. Saat dia selesai menguraikan proposisinya, Xiao Zhan dengan gugup menatap pria berjubah hitam di depannya, takut dia tidak akan puas dengan persyaratannya. Klan Xiao saat ini hanya bisa bergantung sepenuhnya pada alkemis misterius ini. Haha, alkemis berjubah hitam itu tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Melihat aksi ini, ekspresi wajah Xiao Zhan sedikit berubah. Tepat ketika dia akan kehilangan 10% terakhir, sebuah suara lama menyela yang membuatnya linglung dan benar-benar kehilangan. Pemimpin klan Xiao terlalu sopan, meskipun ramuannya sangat bagus, membuat penjualan bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagaimana mungkin aku bisa memanfaatkanmu? Mari kita bagi secara merata, 50-50, haha. Petik 2. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, tiga tetua yang awalnya cemas dan anggota klan lainnya tiba-tiba membuka mulut mereka karena terkejut. Butuh waktu cukup lama sebelum mereka tanpa sadar menyentuh telinga mereka, skeptis apakah kata-kata itu asli atau tidak. 50-50. Tuan ini, bukankah dia terlalu perhatian pada Xiao Clan? Mengingat situasi saat ini, bahkan jika dia menginginkan semua 100% dari keuntungan, tidak ada seorang pun di Xiao Clan yang berani keberatan. Pai daging telah jatuh dari langit, kalimat ini bergema di hati semua orang saat mereka saling memandang. Setelah beberapa lama, Xiao Zhan perlahan-lahan kembali sadar. Dia menghela napas dalam-dalam lalu tertawa getir, berkata, "Tuan, kata-kata Anda telah membuat kami kewalahan. Kami sudah sangat berterima kasih atas bantuan Anda yang tepat waktu. Bagaimana kami dapat memanfaatkan Anda lebih jauh?" Petik 2. Seolah-olah itu tidak terlalu penting, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan tertawa puas. "Keuntungan kecil ini tidak menarik minat saya, jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak akan pernah tenang. Sejujurnya saya akan terlalu malas untuk mengumpulkan bahkan 50%. Petik 2. Mendengar penjelasan sombong semacam ini, Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit.
Aku akan meninggalkan ramuan ini untuk kamu jual. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan memeriksanya. Pria berjubah hitam itu berdiri dan tersenyum sambil berkata, saya masih memiliki masalah lain, jadi saya tidak akan tinggal. Pemimpin klan Xiao tidak perlu mengirimku pergi dan atur pengaturan untuk penjualan, haha. Dengan nada penolakan, dia berjalan keluar dari aula di bawah tatapan semua orang. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan, langkah alkemis berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti. Sambil tertawa pelan, dia berkata, sebelum saya pergi, saya akan mengatakan beberapa patah kata lagi. Xiao Yan benar-benar tidak buruk. Haha, selamat tinggal. Petik 2. Mendengar pernyataan ini, Xiao Zhan mengusap kepalanya. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi pria berjubah hitam itu sudah keluar dari aula, perlahan menghilang dari pandangan di tikungan. Menatap sosok pria berjubah hitam yang menghilang itu, Xiao Zhan menghela nafas kecil setelah beberapa saat sambil tertawa pahit, berkata, sepertinya hubungan antara Yan Er dan Tuan ini agak di luar kebiasaan. Atau, bagaimana mungkin orang yang bahkan tidak akrab dengan kita ini bisa membantu kita seperti ini? Petik 2. Ketiga tetua semua berbagi pandangan dan juga menghela nafas dan mengangguk. Dari cara alkemis tua itu mengungkapkan pujian tentang Xiao Yan, dia jelas-jelas memandang baik pada Xiao Yan dan bantuannya kepada Xiao Klan pasti akan terikat pada Xiao Yan. Di dalam aula, semua anggota klan Xiao yang seusia Xiao Yan yang telah mendengar kata-kata lewat pria berjubah hitam itu, menunjukkan rasa iri yang tidak terselubung di wajah mereka. Gadis berpakaian biru di dekat jendela sedikit memiringkan kepalanya, penglihatannya menatap melalui jendela saat sosok itu berbalik dari sudut. Alis Willownya sedikit menyatu, ekspresi keraguan melintas di wajahnya yang halus. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.